Jarang ibadahna, tapi mentahna loba. Tapi Allah mah tetap beratan. Jangankan yang kurang ibadahnya, yang tidak ibadah minta sama Allah, Allah gak merasa keberatan. Tapi insya Allah untuk kita ya, sesuai dengan yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya ibadah dulu baru minta. Seharusnya ibadah dulu baru minta. Tapi kita banyakkan minta dulu baru ibadah. Ya, banyakkan begitu. Seharusnya ibadah dulu baru. Yang jelas kalau sudah ibadah, perkara minta sama Allah di dalam sholat itu ada. Nah, perkara minta kalau kita sudah melaksanakan ibadah di dalam sholat itu sudah ada. Tapi liar bagi orang yang minta kagak ibadah. Nah alhamdulillah. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, mari kita sama-sama. Semakin kemari, semakin kesini perkara ibadah. Ya, perkara ibadah semakin kemari, semakin kesini harus selalu kita tingkatkan. Karena apa? Di usia kita ini usianya udah rawan. Di usia kita ini sekarang usianya tuh udah transisi. Limus nunggal tuh hampir seminggu sekali ya ada aja yang meninggal dunia. Takutnya di antara kita jamaah subuh limus nunggal yang sering berjamaah subuh. Ya tahu itu mah. Ya Pak Mas Rudin dulu Pak. Nggak tahu. Nah, atau saya belakangan juga nggak tahu ya. Mari kita sama-sama tingkatkan peribadahan kita. Karena di usia kita ini udah usia transisi. Penyakitnya udah kronis. Ya. Kapan lagi kalau kita sekarang ini tidak memanfaatkan usia yang sekarang kita. Allah berikan kesempatan sehat panjang umur. Wis tong mikir macem-macem naon deui. Usaha sigana teh urang tingongora itu asana teh usaha. Ya, nepi ka ayeuna siga kieu lamun cara teh mah lamun cara pangaboga teh mah naon atuh. Ya. Ulah ngalakon kieu jamaah. Banyak sekarang yang pakai kerudung, yang pakai jilbab bukan karena datangnya hidayah, bukan karena nambahnya keimanan, tapi karena udah tua. Ya, banyak yang pakai jilbab, pakai kerudung, bukan karena datangnya hidayah, bukan karena keimanannya nambah, tapi karena udah tua. Geus kolot mah meureunnan da geus kolot, atuh make celana training da geus moal pantes. Moal kenceng birit lagi da geus kolot mah. Make baju ketat, geus moal ketat deh, nambah ketat, nambah ciut. Ya ujung-ujungna geus mah rake tiung da geus kolot. Tah kita juga sekarang tapi lebih baik seperti itu ketimbang udah tua masih. Geus kolot, masih keneh jauh ka masjid. Geus kolot masih can pernah pisan ngariung di tempat pengajian. Geus kolot masih pernah ngalobakeun silaturahmi. Masih mending kene, masih bagus, udah tua begini
Di mana ada safari dakwah, di mana ada JSL, di mana ada pengajian, di mana ada kumpulan yang sifatnya manfaat tentang keilmuan agama, ayo katakan jamaah yang dimuliakan Allah, lamun ayat kata begini, telah meninggal dunia si anu, pasti di bawahnya mudah-mudahan husnul khotimah. Saya terus terang jamaah berat mengucapkan husnul khotimah. Beratnya bagaimana kalau orang yang meninggal dunianya enggak pernah sama sekali nyentuh kepada peribadahan. Jadi hanya bahasa kiasan saja. Meninggal dunia si anu, mudah-mudahan diterima iman Islam. Imannya kemana, Islamnya kemana. Tapi kalau jamaah JSL dikala sewaktu-waktu besok teh meninggal dunia, oh ini kan ada min ahlil khair kan gitu. Ya. Bilang min ahlil khairnya juga khair. Kalau yang enggak pernah ibadah mah khair, laki khair yang tukang cilok. Berat jamaah, mendoakannya berat. Nah mari jamaah yang dimuliakan Allah ya. Kita yang sekarang ini mumpung masih hayat di kandung badan, mari kita sama-sama dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma timma amalana bi husnil khotimah wa la tahtim amalana bi su'il khotimah. Minta kepada Allah, ya Allah, andai kata mau cabut nyawaku ketika aku lagi sedang rajin-rajinnya ibadah. Minta kalau lamun arek dicabut nyawa, ya Allah, kuring keur daek ibadah ka Allah. Tapi wala tahtim. Ya, umurana bi husnil. Jangan sampai dicabut nih umurku ini. Ketika aku ini jauh darimu ya Allah. Tah keur kieu balik JSL, pan kadengena ngeunaheun. Pulang dari JSL meninggal dunia Ustad anu lamun disebutkeun ngaranna sararieun banget. Lamun disebutkeun ngaranna sieun banget. Takan aya di rawa hingkik bahasana kieu, kajeun teuing susah Pak wing. Kajeun teuing cenah susah oge, tapi hayang panjang umur. Ya insyaallah. Kuat kitu tah. Saking resepna hirup di alam dunia, kajeun teuing cenah susah ge. Asal panjang umur bari sehat. Tapi teu kituan. Bari susah, pondok di umurna. Urang mah kita mah hayang panjang umur, sehat, rezeki ada. Kan alhamdulillah. Jadi minta kepada Allah jangan cabut umur kita, jangan ambil nyawa kita ketika kita sedang atau lagi jauh kepada Allah. Tapi silahkan ya Allah, cabut nyawaku, ambil nyawaku ketika aku sedang rajin atau dekat kepadamu ya Allah. Pulang dari JSL teh innalillahi si anu kan enak. Oh baru pulang JSL. Memang lagi JSL-nya juga agak kurang sehat. Kan gitu. Alhamdulillah. Berapa orang yang bilang mengatakan insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Berapa orang yang mengucapkan insya Allah jadi husnul khotimah. Sebab apalagi yang kita tunggu sekarang, hidup kita ini yang kita jalani adalah hidup yang bukan dicita-citakan oleh kita. Hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup yang bukan dicita-citakan oleh kita. Ini sebetulnya cita-cita kita ini belum tercapai sebetulnya. Belum. Itulah cara bahasa orang mah nungguan jelema sambil lempang. Nungguan jelema sambil jalan. Urang jalan terus jelema can datang.
Ayo terus lempang. Ini kita hidup teh hidup yang belum kita dapatkan apa yang kita cita-citakan. Belum tercapai cita-cita kita sebetulnya. Nah makanya sebelum tercapai cita-cita kita, udah kemungkinan. Sebelum tercapai Allah cabut. Kapan mau tercapainya? Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Lamun urang boga kahayang, itu encan nepi kahayang urang teh. Kalau kita punya keinginan belum nyampe keinginan kita ini. Nah sayang banget, kasihan banget cita-cita belum nyampe. Tapi di dalam perjalanannya ini belum pernah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, udah waktunya ya kita semua di usia sekarang ini yang sudah seperti ini. Maka ini satu hikmah ya buat kita terutama jamaah Limus Tunggal. Alhamdulillah dengan adanya gerakan MUI, saya sendiri merasakan syukur alhamdulillah bisa kumpul sama orang-orang tua terutama. Kan ari anak muda mah sama orang tua. Ya. Kita yang muda semakin semangat, orang tua yang kita sekarang lihat semakin semangat. Saya yakin banget kalau tidak ada syariatnya dengan adanya gerakan MUI seperti ini, maaf, kayaknya mestinya Pak Haji itu Abah, ada yang Indo Abah tuh yang asana mah enggak nyawa tahun 2000 geus eueuh asana. Tapi akhirnya 2022 malah tambah gagah. Ya, model begini kayak tahun 2019 kemarin kudu geus eueuh model kieu. Malah tambah semangat. Eleh Ustad Ijang ke, yuk kemana wae genep ya man. Nah, ini suatu hikmah ini, ya adanya seperti ini malah tambah semangat. Ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita syukuri semua nikmat yang Allah berikan, sedangkan jarang manusia kalau dekat sama Allah, jarang dekat sama Allah, kalimat syukur kepada Allah, mengatakan syukur ini jauh. Kita memanjatkan puji serta syukur ke Allah. Kalau orangnya nggak pernah ibadah, nggak pernah dekat sama Allah, nggak ada kalimat syukur, nggak ada. Bisa datangnya, bisa mengucapkannya kalimat syukur kepada Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah seperti kita. Syukur kepada nikmat yang Allah berikan. Orang yang nggak pernah ibadah nggak merasakan nikmatnya sehat. Seperti nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat Islam. Coba kalau kita perhatikan nikmat iman maksudnya apa sih? Nikmat Islam maksudnya apa sih? Nikmat panjang umur maksudnya apa? Kan kita mah yang enak, yang ke hati mah nikmat jasmani. Jasmani. Ai jasmani sehat atau pacaran ngeunah dahar jeung daging ge. Cuma cara jasmani kurang sehat, jeung lauk teri kamari da moal ngeunah. Jasmani doang tah nikmat jasmani. Tapi nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Ini enggak ngerti apa nikmat iman. Jadi kalau yang namanya nikmat iman, kalau orang sudah imannya benar-benar ada, al-iman tasdiqul bil qalb. Karena imannya udah rempet ada di dadanya. Ketika disampaikan perkara iman bagi orang yang beriman, ada sentuhan bagi orang yang beriman, tuh nggak marah. Nikmat, yang diterima tuh nikmat. Yang bisa marah, bisa benci, nggak nerima itu karena imannya. Cuma dalam bahasa. Tapi kalau imannya udah masuk istilah, sentuhan apa yang disampaikan oleh para kiai, sentuhan apa yang disampaikan oleh para mubalik, itu nggak
nggak ada rasa tersinggung, rasa nggak enak. Dia terima, malah kembalikan ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Kembalikan kepada Allah, ya Allah, emang itulah kekurangan saya, ya, kesalahan saya. Dikembalikan kepada Allah. Lain dengan orang yang imannya hanya sebatas lisan. Emang dia mah. Nah, kalau begitu mah besok mah gak bakal datang. Apalagi kalau ada dia mah. Udah, kalau banyak sakit hati mah udah dah. Kan ada, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul la tubtilu a'malakum. Kalau kita iman kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, la tubtilu a'malakum, jangan sampai dibatalkan amal-amal kita ini. Ngaji rajin, tapi penyakit hatinya masih, sholat rajin, penyakit hatinya masih, semua. Kalau masih mah ya itu MTS non, MJ non. Lain dengan teh. Ini susu teh naon teh. STMJ ya. Susu telur jahe madu ya. Gitu. Ibadah iya, naon iya, tapi masih aja penyakitnya. Justru dengannya pengajian, justrunya dengan ibadah, justru dengan sholat, ini kan ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya. Jadi kita harus ingat dengan zikirnya kepada Allah, tatmainul qulub, untuk menenangkan hati. Ngaji hati masih kasar, sholat ngaji hati masih kasar. Justru dengan salat, dengan ngaji, dengan berjalan sebagai macam dalam peribadahan, tatmainul qulub, untuk menenangkan hati. Adanya tausiah begini, yang tausiah kan macam-macam cara penyampaiannya. Tapi semua yang disampaikan ya tatmainul, untuk menenangkan hati. Ini jamaah. Yang sulit itu kita ini mengendalikan hati kita ini. Makanya yang dibawa oleh kita ya, yang dibawa oleh kita baik itu dalam pengajian safari dakwah, dalam jamaah subuh. Nah ini niatkan dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Jangan batalkan amal kita semua ini. Sayang ya, habaan mansura, sia-sia belaka. Semakin kita rajin berjamaahnya, semakin kita rajin dalam pengajiannya, semakin berkurang ya, semakin berkurang hawa nafsu kita yang sekiranya akan membatalkan satu amalan-amalan kita semua. Itu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi ya, mari kita sama-sama ya, menjelang ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah berikan sehat walafiat ya. Pasari'u ila magfirah, harus berlomba-lomba ya. Ampun kepada Allah. Astaghfirul khairat, berlomba dalam kebaikan. Mendengar yang namanya sedekah, mendengar yang namanya apa, selagi ada mah. Selagi ada mah. Jadi semua sebetulnya kita ini bukan orang awam sebetulnya. Tahu perkara apa di dalam Islam itu tahu sebetulnya. Cuma ini ya, syira'atan wa minhajan, teorinya ada, prakteknya yang berat. Teorinya semua tahu, tapi prakteknya yang berat. Nah, makanya kalau ada kalimat yaqbidu wa yabsutu, rupek, sulit, sempit, sebetulnya Allah tidak mempersulit dan tidak mempersempit dalam kehidupan kita. Yang mempersulit dan yang mempersempit kehidupan kita ini kita sendiri.
kita sendiri. Ini jamaah ya. Jadi mohon maaf ya, bukan saya memberikan satu pelajaran. Ini hanya mengingatkan ya, mengingatkan kepada jamaah, mari sekali lagi di Limus Tunggal ini harapan-harapan kita semua, visi misi kita semua di Limus Tunggal. Tidak ada lain ya. Tidak ada perkara yang lain Pak Kiai ya, Pak Kiai Haji Ikram. Tidak ada visi misi yang lain, hanya satu visinya. Ini masyarakat desa Limus Tunggal yang agamis dan bermartabat. Gak ada yang lain. Ya, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Hanya merubah, mengurangi, meningkatkan wilayah desa Limus Tunggal yang agamis dan bermartabat. Ini visi kita semua ya, jamaah desa Limus Tunggal. Insya Allah mudah-mudahan kita udah jenuh melihat kemaksiatan, kita udah bosan melihat keramaian yang mengganggu dengan peribadahan. Nah kita inilah ya, mudah-mudahan jihad kita, niat kita ini benar-benar ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan niat kita, luruskan niat kita, perkara ya apa yang kita inginkan, perkara apa yang kita butuhkan kepada Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nih ada satu saja yang terakhir ya. Kalau kita nanam padi belum berbuah, di bawahnya udah banyak yang tumbuh. Kalau kita nanam padi belum berbuah, tapi di bawahnya udah banyak yang tumbuh. Tahu itu mah eceng, tahu itu mah rumput, tahu itu mah keong alias tutut, bahkan serawat lauk segala aya, padi belum berbuah. Nah, tapi kalau kita niatnya nanam eceng, nanam rumput, enggak ada padi yang tumbuh. Maksudnya apa jemaah? Kalau kita hanya satu niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perkara yang lain yang kita niatkan. Nih, kalau kita hanya niatnya ibadah, ikhlas kepada Allah, di bawahnya udah ada yang tumbuh. Maksudnya apa? Cuma kita yang enggak merasakan jemaah. Kitanya yang enggak merasakan itu. Ya. Selagi kita rajin ibadah, enggak ada perkara lain. Ternyata istri kita sehat, anak kita sehat, rezeki juga. Pastinya tahu sedikit, tahu banyak, lalu ada. Saya melihat wajah sekarang jamaah aja, enggak ada kata ini terpaksa. Tapi kalau Allahumma paksakeun mah iya. Wajah-wajah terpaksa mah enggak. Tapi wajah dipaksakan mah iya. Karena semua kita dasarnya itu Allahumma paksakeun. Makanya kalau berdoa tadi Pak, kalau berdoa kepada Allah jangan banyak-banyak. Satu berdoa, tapi Allah kesananya paham apa yang kita minta. Ulah minta ke Allah teh, ya Allah hayang dipanjangkeun umur, bari sehat, terus duitna loba, pamajikan dicaturkeun, anak balalagur. Laki-laki lamun loba teuing, lain Allah pusing lain, laki kepret. Anu mana heula ieu? Ya. Tapi lamun mintanya satu Allah, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yang baik, akhirat yang baik. Udah enggak usah diterjemahkan lagi, Allah tahu. Jangan kita yang merincikan, bingung. Zuhur mintanya itu, asar beda deh. Maghrib beda lagi, isya beda lagi. Ujung-ujungnya enggak ada yang Allah kasih, bingung. Nah, ini. Jadi kalau memohon, meminta, berdoa itu mudah wamah. Satu apa yang kita minta. Ya, tapi Allah paham kesananya. Nah, ya
Contoh aja jamaah bumbu masak. Masako. Namanya satu, masako. Tapi bumbu masak itu kan macam-macam ya dibuatnya, rempahnya. Contoh, bumbu masak, masako. Gak usah dijelaskan lagi. Doa juga seperti itu jamaah. Allah Maha tahu.